Pembangunan Universitas Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Adi Zakaria Afif, SE MBA, selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan, Logistik, dan Fasilitas. Kepada Bapak Adi, persilakan. Saya hormati Sri Mulyani Rahmawati, yang saya hormati undangan VIP dari Bank, yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Adi Putro, yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Budaya, Pak Dio, yang saya hormati undangan sekalian, hadirin sekalian, mahasiswa Universitas Indonesia yang kami cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya barangkali ingin mengucapkan selamat datang di kampus Depok Universitas Indonesia pada, saya panggil Bu Ani aja ya, karena apa? Panggilan umumnya adalah Bu Ani ya, setahu saya ya. Kemudian juga selamat datang di auditorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan selamat kembali di Universitas Indonesia. Pertama, barangkali saya harus sampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Rektor Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Anies, karena beliau tidak bisa hadir pada hari ini karena sedang di luar kota. Tapi beliau sangat gembira bahwa di tengah kesibukan Ibu yang kita tahu semua memimpin Bank Dunia, menyempatkan hadir ke Universitas Indonesia, dan sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kita semua bahwa Ibu bisa hadir di sini. Memang bagi suatu universitas, kedatangan kembali alumni ya, merupakan suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan, apalagi kalau kita mengingat prestasi Bu Ani ini udah kita tahu semua ya, pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Republik Indonesia ya, dan juga sekarang menjadi eksekutif utama di World Bank atau di Bank Dunia. Tentu dengan prestasi yang luar biasa seperti itu, bukan hanya mencakup kinerjanya, tetapi juga membawa tanggung jawab yang besar, dan pada saat yang bersamaan sebenarnya ikut mengharumkan nama Universitas Indonesia. Karena itu kami sangat bergembira bahwa Ibu menyempatkan hadir untuk sharing dan membagi pengalaman dan mungkin wawasan dengan mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini barangkali saya mungkin ingin menyampaikan bahwa dari segi Universitas Indonesia, mungkin saya hitung Ibu mungkin 7 tahun, 8 tahun yang barangkali sudah lebih banyak di luar negeri ya. Maka Universitas Indonesia sekarang telah berubah bentuk ya, dari mungkin BHMN dulu waktu masih di sini, sehingga sekarang kemudian berubah menjadi Badan Layanan Umum ya, yang saya tahu itu juga kalau nggak salah organisasi Badan Layanan Umum itu muncul pada saat Ibu menjadi Menteri Keuangan ya, dan sekarang menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Jadi bentuknya sudah mengalami perubahan di dalam 10 tahun terakhir ini ya. Alumni Universitas Indonesia sendiri sudah mencapai lebih dari 350.000, dengan mahasiswa mungkin dalam 5 tahun terakhir rata-rata jumlahnya 45.000. Prestasi mahasiswa saya rasa juga luar biasa ya, menunjukkan kinerja yang sangat baik di tingkat nasional maupun internasional ya. Dan juga pada tahun 2012 ini Universitas Indonesia mendapat suatu kehormatan bahwa di dalam 3 rankingan internasional merupakan wakil tertinggi dari negara Indonesia, jadi di QS, Webometrics, dan di Times Higher Education. Mungkin itu sedikit update bagi Ibu sebelum menyampaikan kuliah umum pada hari ini ya. Dan pada kesempatan ini juga saya secara pribadi tentu sangat gembira karena saya punya kesempatan mengenal waktu mahasiswa ya. Jadi saya beda 1 tahun dengan Bu Ani ya, juga beda 1 tahun dengan suaminya Bu Ani ya. Jadi dan saya mengenal Bu Ani dari dulu adalah seorang mahasiswa yang sangat baik ya,
sangat peduli pada sekelilingnya dan memang juga sangat pintar sih ya. Jadi saya rasa wajar lah kita ketemu di sini. Dan mungkin yang banyak nggak tahu bahwa 33 tahun yang lalu ya kalian bulan ini juga adalah aktivis tema ya, teater mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi beliau juga adalah aktor yang baik kali ya. Baik, selamat datang Bu Ani dan saya serahkan kembali kepada acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Adi atas sambutannya. Baik, langsung masuk ke inti acara kita pada hari ini. Akan ada paparan dari Ibu Sri Mulyani Indrawati PhD yang bertemakan Yang Muda Yang Beraksi, Peranan Pemuda dalam Mensukseskan Pembangunan Berkelanjutan yang Inklusif. Kepada Ibu Sri Mulyani kami persilahkan waktu dan tempat. Mari kita berikan tepuk tangan yang dimulai. Terima kasih Aisyah. Aisyah ya namanya? Aisyah. Oke. Tadi kamu nyebut Sri Mulyani juga agak salah, jadi mohon maaf. Selamat pagi semua, selamat datang di kampus Universitas Indonesia Depok. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada alma mater saya UI yang telah menjadi tuan rumah untuk acara yang sangat menarik ini. Saya tahu bahwa mungkin waktunya tidak bukan waktu yang sesuai untuk mahasiswa karena habis lebaran, dan hari ini saya dengar banyak mahasiswa yang melakukan pendaftaran. Jadi ini bukan masa yang normal untuk mahasiswa datang ke UI untuk belajar. Tapi saya yakin mungkin dengan waktu yang sesuai dengan kunjungan saya di Indonesia, saya ingin sekali untuk kembali ke kampus. Tadi saya bilang menggunakan kalau dalam istilah di Amerika itu homecoming ke kampus di mana kita belajar dulu. Saya tanya terjemahannya bahasa Indonesianya apa? Pulang mudik karena habis lebaran atau pulang kembali ke kampus, kira-kira begitu. Jadi saya sangat senang untuk bisa kembali di kampus Universitas Indonesia. Meskipun dulu belajarnya bukan di Depok ini, tapi di Salemba. Tapi saya mengajar di sini. Beberapa kali masih sempat mengajar sebelum saya berpindah profesi. Pertama untuk bapak-bapak dan ibu para pejabat di Universitas Indonesia, apakah rektor, rektorat, dekan, profesor guru besar yang saya sangat hormati, terima kasih telah menghadiri acara pada hari ini. Saya ingin menyampaikan juga selamat Hari Raya Lebaran untuk semuanya yang merayakan. Dan saya tahu di sini selama Lebaran di dunia lagi sibuk bicara tentang Brexit, di sini juga ada Brexit gitu. Jadi agak cocok. Mari kita bicara sedikit lebih serius sekarang. Di sini, di Universitas Indonesia sebagai kampus, saya belajar ilmu ekonomi. Dulu namanya ilmu ekonomi studi pembangunan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang saya pelajari sebagai disiplin ilmu yang telah membekali saya dengan pengetahuan teknis tentang berbagai masalah pembangunan dan ekonomi. Di Universitas Indonesia juga lah idealisme saya dan pemikiran saya mengenai hal-hal politik mulai tumbuh dan berkembang. Selama saya belajar di UI, tadi Pak Adi mengatakan saya masuk tahun 1981. Kemudian saya mengajar di UI dan saya juga melakukan penelitian di LPM FUI. Pejabat-pejabat yang sekarang ini semua banyak yang teman saya seangkatan atau di atas saya atau di bawah saya. Pak Ari, dekan Fakultas Ekonomi UI. Kalau tadi Pak Adi Zakaria mengatakan saya pinter, sebetulnya Pak Ari itu lebih pinter lagi. Dia pinternya serius banget. Sangat pinter. Nah, makanya beliau profesor.
Selama saya belajar, mengajar, dan meneliti di UI, saya banyak melihat, terlibat bahkan dalam hal ini dengan proses transisi Indonesia menuju demokrasi dari zaman Pak Harto dulu, kemudian menjadi zaman reformasi. Dan juga pada saat yang sama, secara politis Indonesia sebetulnya menerapkan perubahan yang sangat penting, yaitu dari sistem yang sangat centralized menjadi sistem yang menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah. Pada saat saya di UI juga saya melihat bagaimana Indonesia menangani krisis ekonomi yang paling dalam, paling keras, dan paling banyak sekali memakan korban, dalam artian korban materi, bahkan juga ada korban manusia, yaitu krisis ekonomi tahun 1997-98. Pengetahuan teknis yang saya pelajari di Fakultas Ekonomi UI sangat membantu memahami saya untuk melihat masalah secara objektif, akurat, dan juga membantu untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran, solusi kebijakan yang kredibel, yang sangat bermanfaat pada saat itu, tidak hanya untuk saya, tapi juga sangat bermanfaat untuk banyak pihak. Saya ingat waktu itu, waktu krisis ekonomi, banyak media massa yang masih belum memahami what is going on dengan ekonomi Indonesia. Jadi saya melakukan, bahkan membuka kursus untuk para wartawan untuk bisa membaca indikator ekonomi, memahami, dan bahkan bagaimana cara untuk bertanya kepada para pejabat publik yang waktu itu menangani krisis ekonomi Indonesia. Pengetahuan teknis yang saya pelajari juga membantu saya pada saat saya mengemban tugas sebagai pejabat negara. Waktu itu tentu saja sebagai Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, dan bahkan merangkap sebagai Menko Perekonomian. Saat ini saya bekerja sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer dari World Bank di Washington. Di World Bank, kami memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah mengentaskan kemiskinan ekstrim di negara-negara berkembang, dan tujuan kedua adalah bagaimana memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat, especially the bottom 40%. Pengetahuan dan pengalaman saya di Universitas Indonesia maupun sebagai mantan Menteri Keuangan dan ikut di dalam kebijakan publik di suatu negara sangat relevan di dalam memahami masalah pembangunan di negara-negara berkembang. Setiap saya bertemu dengan banyak pejabat-pejabat, terutama Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan, klien-klien World Bank, untuk membahas masalah pembangunan dan melihat dan membahas opsi-opsi kebijakan di dalam konteks politik yang mereka miliki. Saya selalu teringat dan bahkan sering menggunakan Indonesia sebagai suatu contoh untuk bisa bertukar pikiran mengenai bagaimana policy publik dibuat di banyak negara-negara yang lain. Di Washington DC, dalam kapasitas saya sebagai Managing Director Chief Operating Officers, saya sering menerima kunjungan dari berbagai macam kelompok tamu Indonesia. Ada kadang-kadang pejabat publik, kadang-kadang NGO, tapi yang sering dan cukup reguler adalah kelompok pelajar dan mahasiswa. Mereka biasanya datang di dalam suatu kunjungan atau ada suatu program, dan pada saat mereka datang ke Washington DC biasanya minta untuk bertemu dengan saya karena mereka memiliki keinginan tahu untuk bertukar pikiran. Dan setiap kali saya bertemu, dan mereka kadang-kadang pada level SMA sampai kepada perguruan tinggi, it's quite remarkable actually. Kalau dibandingkan dengan masa saya masih mahasiswa, banyak mereka participate di dalam forum-forum internasional yang sangat membanggakan. Dan kalau saya dengar wawasan mereka, is quite proud to be Indonesian. Pertanyaan yang mereka sampaikan dan paling sering kepada saya adalah biasanya bertema apa yang bisa dilakukan oleh kami kaum muda Indonesia agar bisa menjadi sukses bekerja di Indonesia atau di
luar negeri, di internasional. Bagaimana supaya mereka bisa membangun karir maupun mengekspresikan keinginan dan aspirasinya. Dan juga pertanyaan, apa yang perlu dilakukan oleh kaum muda Indonesia untuk mendukung keberhasilan negerinya, Indonesia yang dia cintai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menurut saya sangat-sangat penting. Karena kalau kita bicara tentang anak muda Indonesia, sepertiga dari penduduk Indonesia, 65 juta warga, mereka lah yang dikategorikan sebagai kelompok muda. Dan saya tahu di tangan generasi muda inilah letak kunci keberhasilan negeri Indonesia. Dan pada saat yang sama kita tahu bahwa tantangan lingkungan baik di dalam negeri maupun di regional dan global tidak semakin mudah. Contohnya pada saat ini di World Bank kami mengkhawatirkan mengenai pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat rapuh dan sering disertai dengan gejolak. Pada bulan Juni yang lalu kami merevisi proyeksi perekonomian dunia hanya akan tumbuh 2,4%, dan proyeksi ini turun dari prediksi sebelumnya yaitu 2,9%. Revisi menurun dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sebetulnya sudah dilakukan berkali-kali. Saya sebetulnya juga menghadiri G20 minggu yang lalu di Chengdu. IMF bahkan melakukan revisi 5 tahun berturut-turut terhadap proyeksi ekonomi dunia. Ini untuk menggambarkan bagaimana rapuhnya perekonomian dunia pada saat ini. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan perubahan struktur dari perekonomian di Tiongkok sangat mempengaruhi seluruh dunia. Saya sebetulnya baru saja kembali dari Argentina minggu yang lalu. Di sana bertemu dengan Presiden, dengan Menteri Keuangan, dengan Mayor di Buenos Aires, dengan beberapa gubernur. Tapi negara Argentina mengalami situasi ekonomi yang tidak mudah. Melemahnya ekspor mereka ke Tiongkok, sekitar 35% produk Argentina diekspor ke Tiongkok, telah memukul perekonomiannya secara sangat tajam. Kondisi seperti ini dialami oleh negara-negara di Amerika Latin, di Afrika Sub-Sahara, di Asia Tengah, serta di Asia Tenggara, termasuk di sini di Indonesia, di mana Tiongkok menerima 11% dari ekspor Indonesia. Negara-negara berkembang yang selama 2 dekade terakhir ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Dan kalau saya sebutkan mesin pertumbuhan ekonomi dunia, mereka karena statusnya sebagai negara berkembang berarti mereka mampu memperbaiki kondisi ekonomi sosial dari masyarakatnya dan mampu mengentaskan kemiskinan. Saat ini negara-negara berkembang sedang menghadapi tantangan berat, ibarat badai yang datang bersamaan secara sempurna, atau istilahnya perfect storm. The perfect storm ini berupa melemahnya ekonomi dunia dan perdagangan dunia, perlambatan dan perubahan struktural dari ekonomi Tiongkok, rendahnya harga-harga komoditas, menurunnya aliran modal ke negara berkembang, dan meluasnya konflik atau serangan terorisme serta perubahan iklim global. Mereka datang bersamaan dan dia memberikan guncangan yang luar biasa berat bagi banyak negara-negara berkembang di dunia. Negara-negara pengekspor komoditas yang memiliki jutaan penduduk miskin mengalami pukulan paling keras di dalam situasi perfect storm ini. 40% revisi penurunan ekonomi dunia, proyeksi yang direvisi menurun, itu 40% adalah karena negara-negara pengekspor komoditas mengalami pukulan berat. Kondisi ini tentunya memerlukan kerjasama yang semakin erat dan koordinasi kebijakan antar negara. Kerjasama antar negara untuk melakukan koordinasi kebijakan diperlukan untuk membangun kembali confidence, kepercayaan, dan terutama menghilangkan
halangan perdagangan dan investasi agar produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dapat dipulihkan. Namun, yang terjadi di dunia adalah sebaliknya. Di berbagai belahan dunia, populisme tengah bangkit dan bahkan meluas. Kesediaan untuk saling bekerja sama antar negara berada pada titik terendah sepanjang sejarah. Apa yang terjadi di Inggris dengan keputusan untuk keluar dari Eropa Union atau European Union, Brexit yang saya sebutkan, itu adalah salah satu contoh. Bagaimana Indonesia harus menyikapi lingkungan dan kecenderungan global tersebut. Teman-teman sekalian atau mahasiswa yang saya cintai, Indonesia sebagai negara memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pelaku global yang disegani. Saya bicara di sini bukan karena saya bicara di Indonesia, karena saya sudah mengunjungi lebih dari 60 negara dari klien World Bank dan banyak negara-negara maju. Potensi yang dimiliki Indonesia harus diwujudkan menjadi kinerja dan prestasi. Dan untuk itu diperlukan generasi muda yang percaya diri dengan visi yang luas dan ambisi dan kreativitas yang kuat untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam menciptakan kemakmuran dan kemajuan peradaban dan keadilan sosial. Berbagai data yang kita lihat tentu memberikan optimisme saya bahwa hal ini bisa mewujudkan potensi menjadi kinerja. Tetapi pada saat yang sama berbagai data juga memberikan peringatan, tantangan bahwa mewujudkan potensi menjadi kinerja tidak mudah. Bagaimana Indonesia bisa melangkah maju bersama untuk masa depan yang lebih baik? Saya akan memberikan dalam 3 kelompok. Pertama, jadilah bagian dunia yang berperan aktif. Dengan globalisasi, dunia sebetulnya bisa dikatakan menjadi lebih kecil. Ibaratnya seperti sebuah kampung atau sering disebutkan global village, di mana umat manusia, bisnis, modal, teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan terus tersebar tanpa mengenal zona waktu maupun perbatasan negara. Globalisasi memberikan peluang untuk menciptakan kemajuan perekonomian semua negara di dunia. Kalau kita lihat negara-negara yang sukses di dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai kemakmuran adalah mereka yang mampu memanfaatkan globalisasi dan juga membangun ketahanan untuk bisa menjaga dirinya dari gejolak globalisasi. Indonesia sama sekali tidak terkecuali di dalam konteks ini. Bagi bangsa Indonesia, visi global dan cita-cita Indonesia untuk berperan di dalam dunia internasional bukanlah suatu ide yang baru sama sekali, bahkan sudah ditanamkan oleh para pendiri bangsa kita. Waktu proses melahirkan Pancasila, bicara tentang peri kemanusiaan yang adil dan beradab, itu semuanya adalah bicara di dalam konteks internasionalisasi, internasionalisme, kalau saya boleh bicara dalam histori. Dan kalau kita lihat dalam kurun 50 tahun yang terakhir, Indonesia telah memanfaatkan perdagangan dan investasi global untuk mengatasi kemiskinan dan memajukan pembangunan. Meningkatnya integrasi ASEAN sebagai suatu pasar bersama merupakan peluang besar bagi Indonesia. Perdagangan intra-ASEAN mencapai lebih dari 600 miliar US dollar per tahun. Dan perdagangan dengan negara di luar ASEAN bahkan mencapai 1,9 triliun US dollar. Integrasi ASEAN yang lebih mendalam dapat menjadi katalis dalam mentransformasikan produktivitas tenaga kerja di Indonesia.
Indonesia sebetulnya kalau diukur dari upah rata-rata bidang manufaktur adalah yang terendah. Tapi upah nominal yang terendah itu tidak mencerminkan biaya per unit tenaga kerja yang kalau dibandingkan antar negara kita dianggap tinggi. Agak aneh kan? Upah nominalnya rendah, tapi biaya per unitnya tinggi. Itu karena produktivitas dari tenaga kerja Indonesia yang belum baik. Dan ini adalah tantangan besar. Kalau kita punya 65 juta pemuda, generasi muda, produktivitasnya belum baik, itu adalah suatu tantangan. Jadi kalau kita melakukan integrasi pasar global, tantangan untuk memperbaiki produktivitas adalah sangat kritikal. Integrasi pasar global juga menghendaki dukungan infrastruktur untuk konektivitas yang efisien dan kompetitif. Biaya perdagangan di Indonesia saat ini relatif tinggi kalau dibandingkan dengan negara tetangga, 130% dibandingkan Malaysia atau bahkan Vietnam dan Thailand yang ada di dalam kisaran 90-110%. Jadi kalau akhir-akhir ini pemerintahan Indonesia melakukan paket kebijakan perdagangan yang cukup signifikan, terutama bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, itu adalah arah kebijakan yang baik dan diperlukan. Perkembangan ini merupakan suatu indikasi yang positif karena Indonesia di dalam global arena dianggap sebagai salah satu negara yang paling sering menerapkan hambatan perdagangan. Sebetulnya hambatan perdagangan siapa yang beruntung? Karena masyarakat sebagai konsumen jelas tidak menikmati karena mendapatkan harga yang lebih tinggi. Bahkan sering produsen pun yang ingin diproteksi juga tidak menikmati. Jadi yang menikmati biasanya hanyalah revenue in between atau rent cycle in between. Fokus pemerintah saat ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh dunia, di seluruh kepulauan Indonesia. Indonesia belum membangun infrastruktur di seluruh dunia. Mungkin suatu saat nanti kalian yang akan bangun. Amin. Oke. Jadi fokus untuk memperbaiki infrastruktur di dalam memperbaiki konektivitas antar kepulauan di Indonesia merupakan suatu langkah yang strategis dan tepat. Dan saya berharap bahwa Indonesia akan terus memelihara dan memilih kebijakan keterbukaan yang disertai dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan. Saya senang sebetulnya waktu diberitahu bahwa kuliahnya atau pertemuan ini di Fakultas Hukum UI, bukan di Fakultas Ekonomi UI. Karena Fakultas Hukum UI adalah salah satu fakultas yang sangat bertanggung jawab untuk memperbaiki kelembagaan di Indonesia. Ya kan? So I hope at the end the quality of kelembagaan di Indonesia itu bisa tercerminkan dari kualitas dari para alumni, terutama di kampus ini di FHUI. Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan itu sangat-sangat penting untuk menopang peran kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia maupun di global. Kalau Indonesia memiliki kepemimpinan yang kuat, itu tidak saja baik untuk bangsa Indonesia, tapi juga sangat baik untuk kawasan dan dunia. Saya ulangi lagi, Indonesia dengan kepemimpinan yang kuat sangat baik untuk bangsa Indonesia sendiri, tapi juga untuk negara-negara tetangga di kawasan Asia maupun di dunia. Dunia membutuhkan Indonesia yang baik dan kuat. Dan ini membawa saya pada rekomendasi saya yang kedua. Jadi yang pertama tadi, be global, be part of the global. Jadi bagian dari dunia. Bagian yang kedua adalah jangan lupakan mereka yang tertinggal. Karena Indonesia is not just, terutama student yang datang ke Washington DC ketemu saya, that is the part of the best of the best. Coba kita lihat Indonesia secara keseluruhan,
dan isu ketertinggalan itu menjadi penting. Hal yang mengkhawatirkan saya adalah meningkatnya ketimpangan di antara masyarakat. Kalau diukur dari koefisien Gini, indikator kesenjangan, Indonesia meningkat secara tajam dari 30 atau 0,3 menjadi 41. Itu kalau diukur dari 2003 ke 2014. Peningkatan dari 30 menjadi 41 adalah peningkatan yang luar biasa tajam untuk ketimpangan atau kesenjangan. Suatu negara yang memiliki Gini koefisien sangat tinggi atau ketimpangannya sangat tinggi, dia bisa melemahkan kemampuan negara itu untuk tumbuh di dalam jangka panjang. Jadi ketimpangan yang tinggi akan melemahkan potensi untuk negara itu tumbuh secara berkelanjutan. Saya sudah, seperti saya sebutkan, saya baru datang dari Argentina. 3 bulan yang lalu saya ada di Nigeria. Sebelumnya saya pergi ke Brazil. Kalau negara-negara Latin Amerika itu dikenal memiliki Gini koefisien yang very high, sekitar di atas 5, 51. Bahkan waktu itu Brazil sempat 5,56. Tapi mereka mampu menurunkan pada level hampir dekat dengan Indonesia sekarang yang sudah dianggap sangat tidak timpang. Tiongkok adalah satu negara yang memiliki juga ketimpangan secara melebar sangat cepat dalam 2 dekade terakhir. Jadi masalah ketimpangan Indonesia banyak ditentukan oleh hal-hal yang di luar kendali dari penderitanya sendiri. Penderita itu maksudnya yang mengalami ketimpangan, mereka yang lemah. Mereka lemah bukan karena mereka memilih untuk menjadi lemah. Mereka mengalami posisi lemah karena hal-hal yang di luar kendali mereka. Saya berikan, dan ini adalah penelitian Bank Dunia, 1/3, that means 30%, explaining mengenai ketidakmerataan atau ketimpangan di Indonesia disebabkan oleh 4 faktor. 4 faktor. 4 faktor itu terjadi pada saat bayi lahir. Kan bayi nggak bisa milih kan? Saya selalu bilang sama anak saya, kamu nggak pernah pilih bahwa kamu lahir dari perutnya Sri Mulyani. Coba kamu lahir dari perutnya yang lain, atau Sri Mulyani yang ini bukan Sri Mulyani yang lain, gitu kan? Jadi kalau bayi yang lahir dan dia menghadapi faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab dia mengalami kesenjangan atau tidak mampu untuk mengejar perbaikan di dalam hidupnya. 4 faktor ini, provinsi di mana mereka lahir itu menentukan apakah orang ini bisa maju atau tidak. Faktor kedua, apakah bayi itu lahir di desa atau di kota. Faktor ketiga, apakah bayi itu lahir di sebuah keluarga di mana kepala rumah tangganya perempuan. Bisa single parent, biasanya tidak komplit, tapi kalau kepala keluarganya perempuan, dia biasanya disadvantage. Dan faktor keempat yang menyebabkan kesenjangan adalah tingkat pendidikan orang tuanya. Dengan kata lain, kalau kita bicara tentang kesenjangan pendapatan sekarang pada saat kita sudah tua, 30% adalah contributed oleh pada saat mereka waktu lahir bukan pada tempat yang tepat, bukan dari keluarga yang dia akan memiliki, atau dia berasal dari keluarga yang kurang berpendidikan. Nah itu kan tidak adil. Bayi tidak memilih untuk lahir di keluarga mana, atau saya harus lahir di kota atau di desa. Itulah yang menjadi salah satu tantangan bagaimana suatu negara bisa membuat di mana saja, karena saya ingat waktu saya jadi Menteri Keuangan dan waktu itu saya bicara tadi mengenai desentralisasi otonomi daerah. Cita-cita Indonesia adalah wherever you born, di mana saja kalian lahir, di provinsi mana, di desa atau di kota, idealnya mereka harus mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan dan basic services sehingga dia menjadi bayi yang sehat. Dan dia akan mampu menjadi orang yang mampu untuk tidak hanya mengurus dirinya sendiri, tapi contribute terhadap masyarakat dan bangsanya. Anak-anak yang lahir
dengan ketimpangan yang saya sebutkan tadi tentu memiliki langkah awal atau modal awal yang jauh lebih sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan. Faktor yang mungkin saya akan sampaikan, dan ini pernah disampaikan oleh Presiden World Bank waktu mengunjungi Indonesia di sini, dan itu sangat mengkhawatirkan. Layanan kesehatan. 37% balita Indonesia mengalami stunting. Mungkin ada yang tahu tentang stunting, ada yang tidak tahu. Karena stunting itu bahasa Inggris, stunting adalah istilah untuk mereka yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, terutama pada saat mereka ada di dalam kandungan ibu hingga dia mencapai 2 tahun. Kenapa the first 2 years is so important? Karena 2 tahun pertama dari janin itu ada di perut ibu sampai dia dilahirkan adalah masa perkembangan otak. Jadi kalau 2 tahun pertama bayi lahir tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, dia akan menyebabkan permanen damage di dalam otaknya atau keterbatasan di dalam pemikiran. Artinya sesudah itu kalau dia sudah menjadi makin dewasa, SD, SMP, SMA, dikasih kursus banyak pun, tapi kalau dari awal otaknya tidak diinvest karena nutrition yang tidak cukup, dia akan mengalami ketertinggalan. Itu artinya 37% itu 1 dari 3 anak di Indonesia tidak mendapatkan nutrition yang cukup. Bayangkan kalau kita bicara tentang kompetisi di Indonesia dan kompetisi di region dan dunia. Saya dari tadi waktu datang di UI agak pagi ngobrol dengan Pak Dekan, kita bicara untuk bagaimana membuat universitas menjadi lembaga yang mampu untuk menstimulir. Tapi itu hanya bisa dinikmati oleh anak-anak yang memiliki nutrisi cukup pada saat dia dilahirkan hingga 2 tahun pertama. 37% is very high. Kalau Anda compare dengan negara-negara lain, Thailand 16%, Vietnam 23%, kita membayangkan generasi muda yang harus mendapatkan perhatian dari sekarang. Selama saya di Washington, kira-kira berapa bulan yang lalu saya mendapatkan kunjungan dari pejabat Departemen Kesehatan, karena mereka sangat concern mengenai statistik ini, dan mereka datang dengan membawa booklet menjelaskan kepada saya bahwa penanganan stunting di Indonesia sekarang dilakukan oleh pemerintah. Saya bahkan melakukan dan menyampaikan ini kepada pimpinan negara, kepada para menteri kalau saya bertemu. Dan ini adalah suatu inisiatif untuk mengadres isu stunting ini menjadi sangat baik. Saya senang waktu beberapa pejabat itu memberikan statistik bahwa mereka sekarang mendeteksi adanya perbaikan. Saya harap bahwa upaya-upaya seperti itu terus ditingkatkan dan dipantau hasilnya. Dan ini bukan suatu persoalan yang impossible untuk di-solve. Tahun lalu World Bank annual meeting ada di negara Peru, di Latin Amerika. Peru is one of the country yang sangat-sangat successful to achieve progress menangani stunting itu dalam waktu yang cukup singkat. Jadi ini bukan persoalan yang impossible, dan jangan berpikir bahwa kalau hanya negara yang sudah sangat kaya dan income per kapita sangat tinggi bisa menangani masalah-masalah kesehatan basic. Even pada saat Anda dalam income per kapita masih di developing country, Anda bisa mendapatkan capaian yang baik. Kalau kita bicara tentang masalah kesehatan, tentu berkaitan dengan jumlah anggaran. Indonesia dari tingkat belanja kesehatan terhadap PDB Indonesia atau size ekonominya termasuk yang terendah di dunia, terendah kelima di dunia, yaitu 1,2% dari GDP diukur pada tahun 2014. Tapi saya dulu Menteri Keuangan dan saya sering dalam kabinet, menteri-menteri minta supaya anggarannya naik, which is one thing. Another thing which is equally important adalah how you spend it. Karena banyak anggaran naik, kinerjanya bukannya ikut naik. So how you spend
the budget is equally important. Kalau kita lihat layanan kesehatan di desa-desa mengalami penurunan, dan lebih dari 40% penduduk di Kalimantan Barat, Maluku, di Sulawesi Barat memerlukan lebih dari 1 jam untuk mereka bisa mencapai rumah sakit umum, dibandingkan 18% secara nasional. Di Indonesia hanya ada 3 provinsi yang dikategorikan oleh World Health Organization yang memenuhi rekomendasi, yaitu 1 dokter untuk setiap 1.000 orang penduduk. Jadi upaya Indonesia untuk meratakan akses layanan kesehatan yang layak itu harus terus ditingkatkan, karena layanan kesehatan is so important untuk menjelaskan generasi muda yang berkualitas baik. Faktor kedua adalah pendidikan. Sekolah di desa-desa berpeluang lebih kecil untuk memiliki guru yang terlatih dan fasilitas yang baik. Kalau yang disebut teacher absenteeism atau ketidakhadiran guru juga menjadi masalah. Ini saya dapati waktu saya traveling di Latin Amerika juga sama. Mereka sangat concern mengenai pendidikan, kualitasnya, dan teacher absenteeism. Kalau kita bandingkan, capaian pendidikan sangat bervariasi antara kabupaten dan kota. Kalau Anda bandingkan anak kelas 3 SD di Jawa dengan di luar Jawa, di Jawa dia bisa membaca 26 huruf lebih cepat per menit dibandingkan anak di Nusa Tenggara, di Papua dan Maluku. Angka partisipasi juga tidak ideal. Di tingkat SMA, partisipasi sekolah turun drastis, terutama untuk penduduk miskin. Kemampuan penduduk miskin untuk meneruskan sekolah sampai tingkat SMA hanya 33%, dibandingkan kalau dia berasal dari income di bottom 20% dibandingkan dengan yang di upper 20%. Kalau di bottom meneruskan hanya 33%, the top 20% income Anda bisa meneruskan, probabilitasnya meningkat menjadi 76%. Kalau dilihat dari hasil tes menggunakan PISA, bukan pizza yang Anda makan, PISA, PISA, Indonesia ada di urutan ke-64 dari 65 negara. Tes ini, tes PISA adalah untuk menilai kemampuan siswa dalam bidang matematika dan pemahaman membaca. Kalau bicara tentang pendidikan, Indonesia waktu itu saya ingat waktu reformasi, saya masih muda, saya masih bersemangat ikut waktu itu bagaimana membangun era reformasi lebih baik. Dan salah satu mandat waktu era reformasi adalah mengubah Undang-Undang Dasar Indonesia untuk memandatkan 20% dari anggaran untuk pendidikan. Saya tahu betul karena sesudah itu saya jadi Menteri Keuangan, adalah the first time in a history of Indonesia. Karena waktu saya membuat anggaran pertama, kita di SU itu apa dari bahasa Indonesianya Pak? Di Mahkamah Konstitusi, karena APBN-nya tidak membuat 20% anggarannya untuk pendidikan. Saya harus mendefend APBN waktu itu. Itu bagaimana alokasi 20% harus dibayangkan. Kalau harga minyak 100, terus besok harga minyak turun jadi 50 gitu. Kita sudah alokasikan anggaran 20%, terus drop lagi jadinya lebih gede. Saya bukan khawatir mengenai anggaran pendidikan 20%. Persoalan pada saat itu, dan saya yakin sampai sekarang, adalah how to use that money. Anda sekarang generasi muda, you cannot complain saying anggaran pendidikan kecil. Anggaran pendidikan is actually naik sangat tinggi pada saat itu. Jadi persoalan kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari hasil pendidikan melalui proses pendidikan yang baik. Nah, mungkin itu cerita agak pesimis. Let me give you a little bit more optimistic atau opportunity atau sedikit yang interesting. Atau indikator yang paling tidak memberikan optimism. Satu contoh, dan pasti kalian ketawa karena saya yakin kalian mungkin banyak menggunakan walaupun saya belum menggunakan. Indonesia itu pengguna Twitter 50 juta.
Di mana di ruang ini berapa yang punya Twitter? Hampir semuanya. Aku tahu Wimar pakai. Saya sekarang lebih banyak lagi produk yang lain. I think Twitter is one thing, another yang Instagram dan yang lain like Snapchat. 50 juta di Indonesia. So actually if you want to communicate sekarang pakai Twitter aja, nggak usah pakai press release ya. That is much more effective. Satu kandidat presiden yang paling menggunakan Twitter paling heboh adalah Donald Trump. Tapi Indonesia is the most active Twitter user di dunia. Jadi bayangkan bahwa how can teknologi bisa digunakan. Indonesia tidak hanya sebagai pengguna, tapi pemakai. Tidak hanya menerima teknologi, tapi juga memproduce. World Bank actually one World Development Report 2 years ago, kita bicara tentang informasi dan digital technology. Indonesia termasuk yang di kelas pengguna teknologi paling gede, tapi kalau memproduce terutama konten, kita masih very lag behind. Hong Kong itu termasuk yang memproduce paling tinggi. Tapi saya juga melihat cerita di Indonesia bagaimana entrepreneur muda menggunakan aplikasi teknologi untuk menciptakan bisnis. Yang paling populer dan saya yakin Anda semuanya menggunakan Gojek. That is the most popular dan merupakan one of the example bagaimana aplikasi teknologi bisa menciptakan dan menyelesaikan persoalan transaction cost. Anda semuanya sekarang kalau beli apa saja udah nggak perlu, dan can you imagine itu revolusi yang terjadi bahwa trust itu dibangun, transaction going down. Kita bisa beli sesuatu, katakanlah ayam bakar yang mana di Panglima Polim namanya ayam bakar apa? Berkah. Aku nggak perlu pergi ke sana. Sekarang saya sudah bisa menggunakannya. It's just amazing. Itulah example, contoh-contoh bagaimana Anda bisa menggunakan teknologi sebagai satu contoh untuk meng-connect. If seseorang bisa menciptakan Gojek, aku tahu Nadiem Makarim, why not people in the room can create another aplikasi? Dan saya tahu sekarang banyak sekali entrepreneur muda yang melakukan startup untuk membiayai startup capital. That's quite remarkable. Generasi muda kalian-kalian ini yang sekarang duduk di ruangan ini adalah hidup pada masa yang disebut demokratisasi pengetahuan. Saya tahu bahwa di FEUI, saya mungkin di seluruh kampus UI, akses terhadap internet luar biasa mudah. Di kampus FEUI waktu saya ngajar around 10 tahun yang lalu, saya lihat mahasiswa sudah semuanya ada di depan ruang kelas, semua udah punya komputer dan mereka selalu ngecek. Waktu itu saya kadang-kadang iseng drop untuk lihat, kamu melihat browsing apa sih? Karena what is interesting, pada saat dunia ini sekarang akses information menjadi begitu mudah dan instant. Dengan smartphone you always can check. Saya yakin hari ini kalian semuanya ngecek berita. Entah kalau yang suka lihat Detikcom, lihat Detikcom, lihat Kompascom, kalau yang lihat Bloomberg, yang lihat whatever. Every minute you just like click and you want to be updated, you get it. Waktu saya 35 tahun belajar di FEUI, itu sama Pak Ari Kuncoro yang pinternya luar biasa. Komputer itu belum canggih, jangankan internet. Waktu kita bikin skripsi, Pak Ari Kuncoro lagi yang pinter banget ekonometrinya. Kalau kita harus cari data statistik, Biro Pusat Statistik, kita harus pergi ke daerah Pasar Baru itu ya Pak Ari ya. Kita harus mengeluarkan uang untuk fotokopi data produk domestik bruto. Saya jadi mahasiswa tahun 81. Jadi waktu kita harus bikin skripsi,
Statistik Indonesia is only available semenjak Repelita pertama Pak Emil Salim amazingly masih di sini dengan sangat masih bersemangat. Beliaulah termasuk yang melahirkan Indonesia perekonomian modern dengan statistik. Can you imagine waktu saya jadi mahasiswa, produk domestik bruto, kalau saya 81 bukan lahir masalah lahir ini, masalah mahasiswa 81 dan kira lulus tahun 86 ya Ari ya. Waktu kita bikin skripsi, observasi PDB-nya cuma 20 tahun. Gimana mau bikin regresi dengan 20 tahun? Tapi kita bisa tuh, hasilnya Profesor Ari bisa. Kita nggak punya data kuartalan, kita nggak punya data biennial. Waktu itu kalau untuk mencari data, a lot of effort need to be done. Waktu saya ngajar mahasiswa 10 tahun yang lalu, walaupun saya jadi Menteri Keuangan waktu itu saya diminta untuk ngajar, karena lagi UI tetap minta saya supaya saya tetap ngajar. Moga-moga jadi profesor suatu saat nanti. Saya suka memberikan assignment sama mahasiswa saya. Oke, kan saya mengajar ekonomi makro gitu ya. Pertama bicara tentang PDB gitu. Saya bicara textbooknya textbook Amerika. Why don't you now with your computer? Saya bilang coba cari data PDB. BPS sekarang ada websitenya. It's so easy. Tapi saya sering ngetes mahasiswa saya waktu saya jadi Menteri Keuangan mengajar, selalu bilang semua punya handphone? Punya. Coba taruh di meja. Ya. Sekarang tanya sama bapak ibu kalian, bapak ibu kalian punya NPWP atau enggak? Kalau orang tua kalian nggak punya NPWP, kalian nggak boleh masuk di ruangan saya. Tepuk tangan dong. So that is how change, bagaimana berubah dengan teknologi informasi. Meaning, kalau anak-anak sekarang we demand more, karena kalian punya informasi banyak, itu bukan sesuatu yang harus dikomplain. Tapi ada sesuatu yang membuat saya menjadi sangat khawatir. Banyaknya informasi tidak otomatis membuat pikiran dan wawasan menjadi makin terbuka. That is sangat ironis. Makin banyak informasi, wawasannya malah makin nyempit. Kenapa itu? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, dan ini tidak hanya di Indonesia, di banyak negara. Saya traveling all over the world. Kalau kalian sekarang punya akses, you only access informasi yang kalian suka. Jadi kalau saya sukanya ini, ya ini aja. Kalau saya suka pandangan yang seperti ini, ya pandangan seperti ini aja. Dan kita cari website yang menjustify our thinking, ya kan? Dia nggak cari website yang justru opposing. Kita mampu dan sangat mudah sekali melakukan sekarang justifikasi asumsi dan menjustify stereotype. Udah pasti lah Sri Mulyani itu pasti begitu. You make a judgment even without verifying. Karena kalian kalau udah nggak suka, yang didengerin dan dibaca adalah orang, sumber berita, kanal berita yang memang menjustify your thinking. And you never have what you call it exchange view. Gimana kalau saya seperti ini berhadapan dengan seseorang seperti itu dan kita bertukar pandangan? How can I understand him, or at least I understand the point of view, dan mereka juga mengerti argumentasi basisnya apa. Jadi informasi teknologi dan akses yang sedemikian mudah sebetulnya menjadi ancaman daripada facilitating intellectual development. Ini yang menjadi satu persoalan di dunia. To be honest with you, this is not only in Indonesia. Materi ini saya sampaikan pada saat saya diminta untuk memberikan pidato di graduationnya University of Virginia Public Policy. Policy maker di seluruh dunia itu sekarang menghadapi persoalan yang makin sulit. Karena rakyat
dengan akses of information dan teknologi, mereka punya ekspektasi yang makin tinggi dan cadangan kesabarannya makin rendah. Karena they expect everything it's instant, just like you click in your smartphone, right? Sekarang sudah nggak lagi menggunakan istilah oh seperti instan, seperti bikin mie instan. Mie instan masih lama. It's you like click, it's like 1 second. That is much faster. That's why expectation high, the reservoir of patient menjadi very low. Any policy maker in the world, dan kita tahu policy is always takes time untuk bahkan bekerja dan deliver. But people think that kalau hari ini pejabat ngomong A, berarti besok A sudah ada di depan piring saya. That's not happen. Jadi kalau untuk para generasi muda yang dihadapkan pada environment seperti itu, what do you need to do? I will suggest you dalam hal ini, teruslah berlatih untuk bersedia mendengar dan memahami mereka yang tidak sependapat dengan kalian. It's hard, it's very hard. Karena bilang, ngapain? Habisin waktu saya. Dia kan begitu, saya kan begini. Why should I waste time? Dan dalam suasana seperti inilah biasanya para populis menjadi lebih populer. Karena mereka suaranya keras dan mereka punya pandangan hitam putih yang very attractive. Dan mereka bisa menyampaikan solusi based on ketakutan dan anxiety dari population. Tuh kan, kalau imigran pasti kayak gini. Tuh kan, kalau orang Islam pasti begitu. Tuh kan, kalau orang Jawa, apalagi namanya Sri, pasti begitu. Right? That kind of stereotyping and judging even without knowing, it's so hard. Jadi kalau even sekarang saya bilang kalian harus menginvestasikan waktu untuk memahami perbedaan, that is really a very hard call actually. Karena dunia dikepung oleh so many things yang you don't want untuk menjembatani perbedaan. Dan saya benar-benar ingin bicara ini karena Universitas Indonesia, karena kebetulan di kampus, it is becoming even so important for University of Indonesia sebagai kampus untuk mampu memelihara lingkungan di mana kebebasan mimbar, dulu zaman kita disebut kebebasan mimbar is so sakral, karena dulu even ngomong nggak boleh. But sekarang ngomong boleh tapi nggak ada yang dengerin. Dia cuma ngomong sama yang ini, ngomong sama yang ini. Jadi artinya monolog terjadi, jadi no dialogue. I think untuk memelihara kebebasan bersama menjadi penting. Ada hal lagi yang mungkin positif adalah tahun lalu saya mendengar LPDP mengirim 4.500 mahasiswa sarjana pasca sarjana, dan makin banyak direkrut mereka yang kurang mampu untuk menerima beasiswa di luar negeri. Saya selalu di mana-mana, kadang-kadang di airport, kadang-kadang di pesawat, Ibu Sri Mulyani, saya penerima LPDP, mereka senang katanya mendapatkan LPDP. Karena dulu memang inisiatifnya pada saat saya di Kementerian Keuangan bersama Pak Budiono untuk memikirkan itu. Why it is so important? Karena saya melihat banyak sekali negara-negara lain invest a lot of money di dalam mengirimkan orang-orang untuk bisa belajar di tingkat yang lebih tinggi. Saya adalah penerima beasiswa. Saya merasakan betul bahwa mendapatkan beasiswa adalah suatu privilege, suatu honor, dan saya ingin mengembalikan apa yang telah saya terima bagi negara ini. Kalau perlu lebih banyak lagi, ya kan? Jadi kalau Anda penerima LPDP atau menerima beasiswa, adalah kewajiban Anda untuk mengembalikan, tidak mengembalikan uangnya, tapi mengembalikan what you have learned for the best of this country. Saya rasa itu adalah salah satu hal yang penting juga untuk memberikan experience, pengalaman hidup di mana kalian menghadapi
lingkungan yang berbeda, sehingga Anda bisa menghargai perbedaan dan juga menghargai kemajemukan. Kalau kita bicara tentang kualitas pendidikan, tentu kita concern. Saya menyampaikan ini bukan sebagai sesuatu kritik, tapi saya ingin menyampaikan ini adalah sharing concern di seluruh dunia. Saya di Latin Amerika, di Middle East, bicara tentang youth dan mengenai quality of education dan the result, dan bagaimana menghasilkan generasi muda yang bisa masuk tenaga kerja. Itu sekarang menjadi policy challenge di seluruh dunia. Untuk Indonesia tentu bisa belajar dari pengalaman sendiri maupun belajar dari negara lain, bagaimana anggaran pendidikan yang sudah baik, bagaimana hasil bisa menghasilkan lebih baik, bagaimana mengelola pendidikan lebih baik, how you compare yourself, baik secara urut waktu masa lalu maupun antar negara yang lain. Bagian yang ketiga dari ketidakmerataan adalah masalah gender, atau kalau sebutkan global gender gap di Indonesia, yang mengatakan bahwa Indonesia banyak sekali perempuan di sini loh. Jadi saya mau tepuk tangan untuk anak-anak perempuan di sini. Ketimpangan yang dialami oleh perempuan atau anak perempuan, yang laki-laki sering sulit sekali untuk memahami itu karena tidak pernah menjadi perempuan. Tapi kalau kalian pernah menjadi perempuan atau kalian tetap menjadi perempuan, pasti you feel that this is really important. Saya traveling di mana-mana, saya sering ditanyain bagaimana Anda sebagai perempuan menjadi pejabat publik, bagaimana Anda bisa bekerja di World Bank sebagai perempuan. Bahkan sering disebutkan perempuan di Indonesia, negara Muslim, itu as if being woman, being perempuan, being Muslim, being Asia itu menjadi liability yang mengexcuse Anda untuk tidak bisa menjadi yang seperti sekarang. Dan saya nggak bicara tentang Sri Mulyani, saya bicara tentang anak-anak di Indonesia atau perempuan di Indonesia. Indonesia menurut Global Gender Gap dari World Economic Forum, Indonesia ada di peringkat 114 dari 145 negara dalam partisipasi perempuan di perekonomian. Ketimpangan perempuan dan anak perempuan itu tidak hanya tidak baik untuk perempuan itu sendiri, tapi juga untuk anak-anaknya. Tadi saya sebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi disadvantage adalah kalau dia kepala rumah tangganya perempuan. Kalau seorang ibu, dulu waktu kita mendesain cash transfer, Pak Ican ada di sini, waktu kita mau melakukan perubahan subsidi dari yang indirect menjadi direct diberikan kepada rumah tangga yang miskin, salah satu kriterianya adalah uang cash itu harus dibayarkan kepada ibu, bukan bapak. Karena berbagai penelitian kalau dikasihkan kepada bapak lebih cepat mudah untuk enak menjadi rokok atau untuk hal yang lain. Kalau dikasih ke ibu, dia langsung mikirin beli makanan untuk anaknya. Kalau dia bisa nabung, dia nabung untuk anaknya sekolah. You interview many perempuan di Indonesia dan di dunia. Kalau dia punya uang, dia selalu mikirin ini untuk anak saya dulu. So when you give something for perempuan, you are not only giving to her, but you giving to the next generation. Itu menjadi sangat penting bagi kita. Jadi kalau persentase perempuan yang bekerja di luar rumah hanya 51%, itu sangat rendah. Kalau kita bandingkan untuk Asia Pasifik saja 63%, atau di negara-negara lain bahkan bisa mencapai 80%. Dan sebetulnya tren di seluruh dunia agak stagnan mengenai partisipasi perempuan di lapangan kerja. Artinya kalau Indonesia bisa memanfaatkan lebih banyak perempuan kerja, itu sebetulnya GDP-nya naiknya juga akan lebih tinggi. Saya tidak ngomong kayak gini untuk Indonesia. At least di Jepang, Prime Minister Abe, you know about Jepang kan? Jepang kan dekat banget sama Indonesia. Itu negara itu sangat male-oriented society. Mereka sekarang membuat policy untuk membuat perempuan bisa bekerja karena mereka jumlah fertilitas dan jumlah demografinya shrinking,
Jadi dia menjadi generasinya lebih tua, dan perempuan nggak bisa kerja karena dia harus ngurusin orang tuanya, suaminya, dan anaknya. Kalau kita bikin policy yang menyebabkan perempuan mampu untuk bisa make them managing the obstacle, itu membuat mereka bisa mampu. Dan itu ekonomi Jepang selama sudah 2 dekade stagnan. They try to revitalize dengan melalui policy agar perempuan bisa masuk pasar tenaga kerja. Indonesia tadi saya sebutkan 51%, meaning that you can do better, dan itu bisa potensial meningkatkan. So bagian terakhir, semoga nggak terlalu lama dan tidak membuat Anda. Saya sengaja agak lama supaya nggak banyak pertanyaan karena tahu pertanyaan lebih sulit. I think this is more like an advice dari saya yang pernah belajar di UI. Dimanapun Anda pada tahap apapun, continue to learn. Tetaplah, tuntutlah ilmu dan menguasai kemampuan teknis. Sekarang yang seperti saya sebutkan, orang bisa menjadi instan menjadi apa saja, dan itu menyebabkan the incentive dan recognition untuk belajar hal yang teknis menjadi less. Kalau kalian karir apapun yang kalian akan pilih, apakah akan menjadi pejabat publik, apakah Anda menjadi pengajar, apakah Anda akan menjadi peneliti, akan di NGO, di swasta, di Indonesia, di luar Indonesia, at least you have your technical knowledge itu dikuasai. Apalagi Anda sudah punya privilege untuk belajar di kampus yang sangat keren seperti Universitas Indonesia. Tepuk tangan dong untuk UI. Indonesia sama dengan banyak negara-negara middle income di seluruh dunia, hanya 8 negara yang bisa escape dari middle income trap, including our neighbor like Singapore. Banyak middle income itu stuck in the middle. Dia dari low income country bisa naik seperti yang sekarang ini, banyak sekali negara-negara sub-Sahara sekarang naik, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Senegal, dia from low to become middle income country. Dan biasanya itu cepat. Meskipun itu pun banyak yang tetap stuck di low income country, tapi for those yang bisa growing dan kemudian elevating themselves to become middle income country, most of them stuck di middle, yang disebut middle income trap. Negara yang bisa escape dari middle income trap usually is only 2 things yang saya sebutkan di awal: invest in human capital and invest in the good institution. Makanya lagi-lagi Fakultas Hukum is one of the very important to contribute of good institution. Saya akan menyampaikan kalau kalian akan menjadi generasi yang akan taking care of this country. Negara Indonesia membutuhkan mereka yang mampu berpikir kritis, membuat analisa jernih, mampu membedakan fakta, bukti di satu sisi, dan subjektivitas dan bias. Bisa baca statistik yang sama, cara bacanya bisa beda, interpretasinya lain. Kalau kalian menjadi policy maker, bikinlah kebijakan, tindakan yang bertanggung jawab dan bijak. It's so normative, but to be honest with you, itu sangat sulit pada saat Anda really in action. Tunjukkan empati Anda. Waktu bikin policy, sometimes we are just thinking about technicality yang disebut teknokratis. Tapi waktu Anda melakukan itu, Anda harus memikir who's this policy for, who's going to be affected by it, dan bagaimana Anda mengambil pelajaran dari yang lain dan kemudian berempati pada mereka yang akan terpengaruh, terutama yang menjadi terpengaruh secara negatif terhadap suatu policy. Karena di dalam public policy world, sering kita tidak dihadapi dengan luxury untuk milih policy ini the first best option atau second best option. Itu hidup kayak gitu tuh nikmat sekali. Kalau Anda punya pilihan, kayak kalian umpamanya diterima di 3 universitas, UI, ITB, UGM gitu. Itu persoalan sih, tapi itu persoalan yang enak. In the real life, you most of the time end up dengan choice yang not the first, second, third best. Pak Emil tahu betul, saya merasakan betul,
pada saat Anda membuat policy, sometimes you end up with the least worst option. And how you deal with the least worst, and untuk menjelaskan, terutama berempati kepada mereka, gimana untuk menjelaskan bahwa policy itu penting tapi painful. Karena saya adalah ibu dari 3 anak, saya bisa mengerti mengenai parenting, bagaimana menjelaskan pada anak saya bahwa berakit-rakit ke dahulu, berenang-renang kemudian. Pada saat kita minta mereka untuk prihatin, tidak berarti saya benci kamu dan kemudian saya ingin membuat kamu gagal. Tapi this is about part of the whole adjustment. Dan ekonomi suatu dunia, di seluruh dunia constantly have to be managed, ngadepin banyak sekali perubahan. Sometimes policy needs to be changed, foundation needs to be rebuilt. Pada saat policy change inilah kadang-kadang sering ada yang menjadi victim. Try to be understanding terhadap mereka yang akan menjadi victim dan punya empati. Ini tidak berarti bahwa kalian harus selalu menyenangkan semua pihak. Yang lebih sering adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan the why behind it. Bagaimana kesulitan mengambil keputusan, bagaimana keputusan itu dibuat, dan apa yang menjadi penunjangnya. Waktu saya bekerja di Bank Dunia, sudah 6 tahun sekarang ini, dan mengunjungi banyak negara, saya tahu bahwa banyak negara di dunia mengalami hal yang sama. Dengan observasi itu, dan dengan mengenali banyak orang-orang Indonesia, generasi muda, para policy maker, saya ingin menutup speech ini dengan optimism. Saya rasa Indonesia punya masa depan yang sangat baik. Kenapa saya punya optimisme seperti itu? Karena saya tahu generasi muda seperti Anda yang duduk di ruangan ini adalah orang-orang yang sangat memiliki keinginan untuk maju. Saya tidak hanya bicara dengan mahasiswa, banyak juga para pembuat keputusan atau karir, masih di early career, entah di pejabat di institusi publik atau private, di NGO, di media massa. Mereka so eager untuk membuat kemajuan, mereka ingin maju. Generasi-generasi muda Indonesia inilah yang membuat optimisme kita tentang negara ini. Karena saya tahu 65 juta generasi muda Indonesia inilah yang akan menjadi orang-orang yang tidak pernah berputus asa untuk mencintai Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak pada Ibu Sri Mulyani atas paparannya yang sangat luar biasa. Kita akan segera masuk ke sesi dialog dan tanya jawab yang tentu saja akan dipandu oleh moderator. Kepada Bapak Geri Purantmaja untuk bisa naik ke atas panggung. Mari kita beri tepuk tangan untuk moderator kita pada hari ini. Oke, baik, tepuk tangan sekali buat Ibu Sri Mulyani. Saya Geri Purantmaja, saya mewakili Final Radio. Terima kasih Bu Ani, saya panggil Mbak Ani biasanya gitu ya. Satu alma mater, walaupun ada sedikit koreksi buat Bu Ani. Ini juga karena Pak Arifin Coro sempat tadi, sekarang namanya FEB. Jangan kita tapi FEB gak apa-apa, itu sudah saja masalah penamaan. Nah, ada 3 poin yang tadi saya sempat ingat dari apa yang Bu Ani sampaikan. Yang pertama adalah ayam berkah. Karena mainnya. Yang kedua adalah Snapchat. Yang ketiga adalah Donald Trump. Kenapa saya cuma ingatnya itu ya? Tapi saya juga mau kasih koreksi sama Bu Ani bahwa sekarang mungkin teman-teman juga lagi nyari Pikachu, Pokemon yang Snapchat sudah boleh tinggalkan, gitu ya Bu Ani. Oke, saya akan memberikan kesempatan, tapi karena hari ini acaranya adalah yang muda yang beraksi tanpa mengurangi rasa hormat,
kepada Sivitas Akademika, kemudian juga Direktorat, Bapak Dekan, Bapak Emil Salim, Vivat Akademika, Vivat Profesor, semuanya di sini, Mas Ari juga. Saya tidak usah nyanyi Godia musik itu, tapi saya akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara mahasiswa. Kita tidak akan panggil adik-adik, saudara-saudara mahasiswa untuk boleh menyampaikan pertanyaan atau hal yang akan disampaikan kepada Managing Director dari World Bank, Ibu Sri Mulyani Rawati, dan juga Chief Operation Officer. Boleh angkat tangan, nanti mikrofon akan beredar, walaupun nanti akan mengatakan Pikachu mungkin ke sana ya. Saya lihat dari sebelah kiri dulu. Satu, ibu yang ada di situ, yang tadi, ya. Kemudian di tengah, saya pilih yang ada di sini. Ya, nanti akan diberikan mikrofon, betul, boleh berdiri. Kemudian sebelah sana satu lagi laki-laki, ya, yang di situ. Oke mas, nanti floor atas akan saya berikan kesempatan sekali lagi. Mikrofon nanti akan beredar, tolong sebutkan nama dari TK mana mungkin, gitu ya, untuk kemudian disampaikan kepada Bu Ani dan juga belajarlah untuk menyampaikan straight to the point. Let's make it short. Tapi apa yang akan disampaikan menjadi sangat jelas. Silakan Pak. Selamat siang Bu Ani, saya Niken dari Radio Sinta. Bu Ani, dari beberapa data yang Ibu paparkan tadi, misalnya tentang ketimpangan dan sebagainya, apa sih sebetulnya penghambat utama Indonesia untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Obstacles. Oke. Kemudian Mbak yang sebelah sini. Terima kasih Pak. Nama saya Isma, saya alumni dari S2 Hispi, jurusan Administrasi dan Kebijakan Publik. Kebetulan saya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, jadi tema untuk acara ini memang sesuai dengan visi dan misi kementerian saya. Iya, Haryanto ya. Iya Bu, terkait dengan kebijakan tentang kepemudaan ya Bu. Memang kementerian itu kan membuat kebijakan itu nanti diturunkan dalam program dan kegiatan yang nanti dilaksanakan oleh unit kerja Bu setingkat eselon 1, entah direktorat atau di sekjen. Nah, memang untuk membahasakan dari atasan sampai ke program kegiatan itu tidak mudah Bu, karena kan kita itu cenderung untuk membuat program kegiatan yang terkait dengan kepemudaan itu hanya konvensional dari tahun ke tahun yang sama. Memang SDM di kementerian itu kan tidak merata semuanya ya. Ada yang pinter banget, ada yang enggak. Nah, kami mohon dari Ibu Sri yang dulu juga di birokrasi, bagaimana sih membuat suatu program dari kementerian yang nanti diturunkan ke bawah itu bisa mempunyai dampak yang lumayan besar untuk pemuda dan program yang visioner. Terima kasih. Visioner. Terima kasih Mbak. Oke, Bapak yang sebelah sana yang tadi sudah menyampaikan, ya, boleh angkat tangan. Siap. Nanti floor bagian atas akan saya berikan kesempatan. Let's make it short, singkat tapi langsung apa yang kamu tanyakan. Itulah pemuda Indonesia. Selamat siang Bu Ani, nama saya Adi. Saya mahasiswa Ilmu Ekonomi UI tahun 2016 baru masuk Bu. Salah satu poin yang saya catat tadi adalah mempersiapkan kemampuan teknis yang baik. Nah, saya di sini datang bersama teman-teman saya dari IEUI yang baru masuk dan belum mulai kuliah. Nah, apa nasihatnya Bu? Dan apa amunisi yang harus kami persiapkan ketika baru mulai melangkah untuk mempelajari ilmu ekonomi secara disiplin? Terima kasih Bu. Amunisi, wah, itu baca lipstick and Steiner. Baik, kita batasi dulu 3, nanti akan ada kesempatan lagi lain. Bu Andi, mungkin dari bawah para kami tanyakan tadi, obstacles yang dihadapi oleh pemuda Indonesia, lalu ini birokrat yang diapain gitu ya, kemudian juga sebagai mahasiswa baru. Monggo. Yang betul-betul mahasiswa cuma yang terakhir tadi ya. Oh ya, S2 juga. What is the obstacle?
sebetulnya kalau kita bicara tentang how to solve a problem di dunia ini, nggak ada persoalan yang baru sama sekali, tidak ada sesuatu ide yang baru di bawah matahari ini, kira-kira kayak gitu. Jadi it's not about the what. Pamer tadi kita bicara tentang layanan kesehatan, layanan pendidikan, atau kita bicara tentang bagaimana corporate policy. Karena saya bekerja sekarang di suatu lembaga di mana 189 negara menjadi anggotanya, dan kita memiliki operasi di lebih dari 130 negara. You can easily compare. Most of the time kalau saya bicara dan dengan para pembuat keputusan, it is not about the what. Pemimpin bilang gimana membuat anggaran pendidikan saya bisa bekerja baik, atau tadi bicara tentang menteri di Peru, bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan. Mereka barusan bicara mengenai itu juga. Atau bicara tentang bagaimana memperbaiki basic services. The what is the easiest part. Caranya gimana? Oh, caranya begini. Pokoknya tadi pertanyaan yang kedua is actually relevan. Bagaimana? Kalau kalian punya anggaran untuk pemuda, terus dikasihin ke birokrat yang dia cuma mikirnya bagaimana membelanjakan uang. Saya mungkin kalau saya jadi Menteri Pemuda Olahraga, saya akan bilang gini, saya punya anggaran katakanlah 1 triliun. Saya akan minta generasi muda untuk, can you apply how to use this money? Why not? Kenapa dengan sekarang informasi teknologi, anak-anak muda pasti akan bilang, Bu, kalau ibu bikin cuma untuk bagaimana kreasi yang kemudian akan hanya dipakai oleh segelintir orang, why you not mobilizing the whole pemuda Indonesia untuk thinking about, jangan-jangan akhirnya bilang, Bu, saya mungkin nggak perlu Kementerian Pemuda Olahraga, because I actually minta yang lain. I mean, you can have so many different ideas. Tadi Gary bicara tentang Pokemon Go. Aku yakin di sini banyak yang punya Pokemon Go, dan sekarang mungkin di sini ada Pikachu. Right? Ayo, you have Pikachu? No, Gary jauh. Oke. Jadi Bu, bayangkan bahwa this generation is different. Kalau Anda bicara tentang pemuda, what is exactly what you want from them? Atau what the government atau negara perlu? Mereka barangkali nggak perlu banyak sekali di constraint. Beri mereka ruangan luas. Give them the opportunity to give their idea. Dan sekarang collecting idea itu nggak seperti sulit waktu Pak Ari sama saya dulu melakukan research di LPM pertama. Kalau Anda mau bicara tentang survei, saya tahu ada ponakan saya di sini yang sangat savvy dalam informasi teknologi. Saya dikasih monkey survey atau is it? You call it monkey survey? Yeah, right. Yes. If you have like 2-3 questions that I really want to know, bikinlah survei yang cepat. Dulu saya harus datang dari UI di Salemba, lihat sampel, lihat profile, pergi bikin kuesioner, datang. Sekarang boom. Coba kalau kalian baca sekarang kalau tidak salah Detikcom dia bikin. Kalau setiap kali baca berita terus dia ada muka 6 atau 9 gitu, seneng, suka, marah, empet, kata si orang. Dia enggak, dia cuma pilih wajahnya dari kuning, merah, hijau, mukanya begini. Ada so many ideas. Jadi kalau saya mau bilang, mungkin banyak anggaran yang bisa dioptimalkan untuk hal-hal yang sebetulnya bisa more kreatif, unleash the potential of many people. What do you really need untuk mulai FEUI? I think pertama, seneng nggak masuk FEUI? Kenapa pengen masuk FEUI? Karena ada Pak Ari Kuncoro. Okay, that's good enough. Kedua, bapak kamu atau ibu kamu punya NPWP apa enggak? Kalau enggak, I will encourage untuk tidak masuk FEUI atau UI secara keseluruhan. I think you are not boleh untuk kuliah di sini kalau orang tuanya nggak punya NPWP. That is haram. Oke, sekarang yang serius. What is modal untuk kalian? Kalau masuk FEUI seneng tentang bidangnya. FEB saya diingatkan bukan FEUI ya. Berarti kalau orang ngomong FEUI berarti ini zaman dahulu jadul. Oke, kalau kalian masuk FEB, kalian punya passion apa? Kalau bicara tentang ekonomi, yang kalian bayangkan adalah
karena banyak sekali orang punya ide tentang FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Pak ya. Dan kalian punya ide macam-macam. Oh, ada yang masuk FEB karena B-nya, ya kan? Oh, saya pengen nanti di bisnis, saya ingin menjadi seperti yang bikin Gojek, atau saya kepengen menjadi whatever you want to have. Atau FEB ada yang suka di E-nya. Di E-nya pun macam-macam. E-nya ada yang bayangkan menjadi Sri Mulyani barangkali. Saya nggak yakin tuh. Atau kepengen menjadi apa? Gubernur Bank Sentral. Atau ekonomi, Anda bicara tentang ekonomi kreatif. I mean, you have so many ideas. Tapi yang saya mau sampaikan, you have passion. Pelihara passion itu. And then kalian mulai belajar, waktu bicara mulai belajar, lihat textbooknya. Saya dulu selalu sering saya lihat textbook saya, lihat silabus, lihat dosennya. 1-2 kali dosennya di kelas, saya pikir, oh dosennya cara ngajarnya begini, oke, fine. Aku bisa ngerti dosennya begini, kira-kira mungkin kasih nilainya akan seperti itu. Tapi I have curiosity more than the dosen. Dosen itu, kalau dia ngajarin ke kalian, itu yang dia ajarin barangkali hanya 30%, karena nggak mungkin di dalam kelas you can cover the whole thing. Jadi kalau kalian ambisinya adalah hanya mendengarkan dosen, berarti kalian sudah mendiskon untuk belajar 100% dengan hanya 30%. Bahkan 30% kalau kalian belum sarapan, mungkin hanya 5%. Jadi kalau kalian hanya belajar dari catatan kuliah, definitely kalian dapat jauh lebih sedikit. Meaning, kalian baca bukunya sendiri, even kalau dosennya nggak nyuruh. Dan punya sedikit kebanggaan, kalau kalian tahu lebih banyak dari dosennya, that's cool. Waktu dosennya cerita tentang, oh ini kurva mikro kan, pasti mikro pertama, belum akhirnya dibantu makro. Mikro tentang consumer, utility, preference. Kalian udah baca, oh dia pasti nanti menggunakan, contohnya adalah bagaimana mengkonsumsi carrot sama potato. Saya nggak ada potato di sini, kangkung sama tempe. So, make it as sesuatu yang fun. Saya senang dulu baca textbook karena textbook di FEUI dulu is so bagus. Dulu FEUI bangga sekali dengan perpustakaan. Sekarang kalau saya jadi kalian masuk FEUI, lihat silabusnya mikro. Oh, I think I'll try to compare with, kalau di Harvard, kira-kira mikroekonominya ngajarnya gimana. Sekarang Anda bisa tuh lihat silabus di Harvard, and then you compare. Oh, FEUI ternyata nggak jelek-jelek amat. Atau oh, ternyata itu lebih bagus. Dulu waktu zaman saya sama Pak Ali, textbook kita yang kita pakai untuk mikro intermediate, actually dipakai untuk master program di luar negeri. No, karena dulu dosen-dosen kita seperti Pak Emil Salim obses, pikirnya anak S1 tuh harus dikasih ilmu sampai S3. Itu masih di S1 gitu. Ya agak stres gitu. Jadi tapi advice-nya tetap sama. Jangan satisfy dengan hanya dapat A dari guru kalian. Dapat A is one thing. If you can understand better and more, you feel satisfied. Tidak untuk menunjukkan ke orang lain. It's just that curiosity tadi, keinginan untuk tahu lebih banyak, ngerti lebih baik. Dan sekarang ini dalam situasi seperti sekarang, something which is not impossible untuk dapat. Jadi saya sarankan tetap bersemangat, memelihara keinginan tahu yang terus-menerus tinggi, and then cari informasi sebanyak mungkin di tempat-tempat yang kalian tahu. Oh, kalau FEB berarti can I see some of the best school in the world, dan silabusnya seperti apa? Compare yourself. Keep comparing yourself. Jangan terlalu mudah puas. Yang saya ingin sampaikan tadi lupa di dalam speech saya adalah another thing yang penting, pinter sendiri, sukses sendiri itu paling gampang. The most difficult adalah pinter bersama, sukses bersama. That is the most difficult part. Dimana saja pada saat kalian
kalian masih student, pada saat nanti kalian kerja, is always team. Give more rather than take more. Selalu punya spirit seperti itu. Apapun agama kalian, suku kalian, dimanapun kalian berada, kalau Anda punya spirit seperti itu, the world is gonna be better, and you become a better human being. Betul. Karena itu nampaknya basic tapi betul itu. Jadi kalau kalian nanti belajar, waktu sudah belajar kalian tahu, share it with your friend. Bikin teman kalian menjadi sama pinternya dengan kalian. Dan bikin mereka lebih pinter dari dulunya. Agak susah sih ngalahin Pak Ari. Karena dia pinter banget emang. Saya yakin, saya tahu. Pak Adi tadi kan bilang saya pinter. Padahal saya tahu betul karena Pak Ari itu jauh lebih pinter banget. Oke, cool. Oke, that's it. Ada dua Pak Ari tapi di sini ya selalu Pak Ari. Oke, kayaknya nama Ari selalu pinter. Pinter dua. Baik, saya akan memberikan kesempatan lagi pada yang di atas, nanti di floor sebelah atas, ke sebelah sana mungkin yang agak ke belakang, tapi khusus untuk pemuda ya. Yang, oh, iya saya nggak kelihatan. Yang berbaju hijau, maksudnya pemuda dan pemudi. Mahasiswa baru juga. Atau bisa suara keras, katanya mahasiswa keras. Cik. Kurang ikhlas mungkin ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Al-Faras dari mahasiswa Ilmu Ekonomi Islam angkatan 2013, angkatan pertama di FEB UI. Yang ingin saya tanyakan juga berkaitan dengan core kompetensi yang saya pelajari di kelas selama ini. Bagaimana Ibu melihat, bagaimana Ibu sebagai yang sudah bekerja di World Bank melihat potensi dan hambatan yang akan mungkin mengembangkan ilmu ekonomi Islam di dunia. Bagaimana Ibu melihat ilmu ekonomi Islam akan berkembang di dunia secara global? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Good question. Mbak yang ada di atas, yang berbaju kue lapis itu mungkin. Nah, silakan. Orang itu ketawa. Pertanyaan serius ini. Tes. Semuanya tes. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, nama saya Melati dari FKUI 2015. Mau tanya, tadi ada yang sedikit menggelitik saya. Tadi cerita bahwa ada survei yang menyatakan bahwa kalau uang dikasih ke bapak, bakal dengan mudah jadi rokok. Sebenarnya kalau misalnya dikasihkan ke ibu, dia akan menjadi makanan untuk keluarga, terus sama tabungan pendidikan untuk anak-anaknya. Mau tanya sih, ini ada nggak seberapa damaging-nya sih rokok terhadap perekonomian? Terus kemudian itu tadi surveinya, pengen tahu aja sih surveinya siapa yang menyelenggarakan dan itu bisa saya cari di mana? Mbak bukan dari rokok kan ya? Iya saya. Banyak sponsor rokok juga. Yaudah, terima kasih. Terima kasih. Fakultas Kedokteran. Sebelah sini sekarang. Sebelah atas. Bapak yang ada di atas. Ya silakan. Ya sudah profesor mungkin ya. Ya kelihatan memang sudah profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin meralat dulu, saya sebenarnya masih mahasiswa. Gimana ini? Tapi saya baru lulus kali tahun ini, jadi masih fresh graduate. Ya, pertanyaannya lebih kepada, kita tahu bahwa Indonesia sekarang menghadapi namanya AEC, Asian Economic Community. Nah, dari Bu Sri Mulyani sendiri melihat bagaimana optimisme yang harus dibangkitkan nih oleh pemuda Indonesia dalam menghadapi AEC ini, dan mungkin hambatan-hambatannya seperti apa yang harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar profesor. Baik, Bu Ani, yang pertama dari ekonomi Islam, apa yang bisa dikembangkan ini mungkin? Ya, tapi pertanyaan itu
banyak sekali didiskus waktu saya bertemu bagaimana waktu Turki menjadi host dari G20, mereka ingin mengintroduce lebih banyak lagi sistem ekonomi yang berbasis syariah. Kalau dalam konteks prinsipal dari ekonominya sendiri, jadi dalam artian apakah bagaimana memperbaiki suatu tingkat kehidupan, kesejahteraan, basis syariah atau tidak, sebetulnya tidak banyak beda. Ilmu teknologinya, ilmu textbooknya tidak berbeda. Mungkin yang berbeda beberapa jargonnya, dan kalau di dalam perbankan saya tahu perbankan syariah karena dia sharing risk-nya berbeda dengan sistem kontrak komersial biasa. Kalau dari sisi mengintroduce, pertama ya mengeducate, what is the benefit dan kenapa dia diperlukan. Karena orang pada akhirnya dunia ini sekarang jumlah penduduk dunia 7 miliar orang. Banyak yang punya belief yang berbeda, agamanya berbeda, kulturnya berbeda. Bagi yang membutuhkan, seperti bahwa saya mempunyai saving dan saya ingin invest di instrumen yang saya anggap sesuai dengan value saya, maka dia cari instrumen itu. Bond syariah, suku. Itu introduce sekarang, bahkan bond yang paling besar sebetulnya di London, marketnya terbesar. Kenapa London bisa menjadi terbesar? Bukan karena dia basisnya Islam, tapi dia tahu instrumen itu, dia pelajari instrumen itu, dia tahu siapa yang menginginkan, dan dia bisa melink atau menghubungkan antara yang butuh uang dan yang mau menanamkan uang dengan value yang sama. Dan yang paling penting, mau syariah atau tidak syariah, kalau saya punya dispute, gimana saya settle dispute-nya itu. Dia punya court yang bisa disepakati dan dihormati, yang bisa menyelesaikan masalah. Saya ingat karena saya waktu dari Menteri Keuangan lagi di sini, kita waktu itu bikin undang-undang dengan Bank Indonesia untuk perbankan syariah, instrumen syariah. Persoalan di Indonesia bukan persoalan bagaimana menstimulir keinginan. Banyak sekali sekarang a growing demand dan interest untuk instrumen-instrumen syariah. Tapi kemampuan dari regulator, diversifikasi instrumennya, dan kemudian kalau seandainya terjadi persengketaan bisnis, walaupun sama-sama Islam kan orang tetap bersengketa juga kan. Kalau dia bersengketa gimana nyelesainya? Kita punyanya court-nya adalah court kawin untuk saudara Islam. Do we have enough judges? Kita punya enggak hakim-hakim yang memahami dan mengetahui bagaimana menyelesaikan itu? Makanya mungkin fakultas hukum juga ada fakultas hukum yang perlu untuk memproduksi itu. Jadi saya rasa dari sisi itu lebih invest more, dilakukan edukasi more, dan kemudian membandingkan secara rasional what is the difference of this instrument, dan kemudian kita bisa mengekspand. Banyak sekali sebetulnya instrumen syariah yang sekarang yang membeli juga non syariah, orang-orang non Islam, karena mereka ingin mendiverse portfolio. Oke. Untuk yang DFKU, saya rasa kalau mengenai bahaya rokok Anda lebih tahu dari saya. Dan tadi Gary bilang bajunya seperti kuis lapis, sama dengan saya tidak lapis lagi. Kalau surveinya barangkali perlu dicari tahu dulu. Saya waktu jadi Menteri Keuangan, saya lihat surveinya Pak Ican, barangkali tahu where the survey is. Pak Ican ya? Itu dia Pak Ican. Pak Ican is the most knowledgeable mengenai banyak survei. Jadi saya tahu pasti ada. Dulu kita melakukan Profesor Ihsan, Muhammad Ihsan, FEB, dari FEB. Dulu dilakukan survei karena waktu kita mau mendesain subsidi, kita melakukan survei berdasarkan dulu Susenas, Sakernas. Anda akan bisa lihat berdasarkan data itu. Tapi saya pasti yakin ada yang most updated. Dan seperti sekarang kalau Anda membutuhkan untuk researchnya, Anda bisa saja seperti tadi dengan menggunakan teknologi, barangkali Anda bisa mengupdate apakah benar klaim saya bahwa perempuan itu lebih reliable and care about
spending money untuk anaknya. Untuk the AEC, Asian Economic Community, apa yang menjadi optimism dan halangan? Sebetulnya saya ini yang tadi bicara juga dengan Pak Dekan, Pak Ari. Di dunia ini sekarang pemikiran mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi negara itu banyak sekali. Asia termasuk negara atau bagian region yang paling sebetulnya performnya relatif luar biasa baik dibandingkan negara lain. Karena negara-negara Asia itu kemauannya untuk bekerja sama dan melakukan yang disebut ASEAN Economic Community melalui trade, investment, relation atau cooperation itu luar biasa banyak. Indonesia sebagai negara besar, terbesar di ASEAN, baik dari populasi, GDP dan lain-lain, itu akan sangat menentukan ini komunitas ini akan menjadi baik atau dia stagnan. Anda sebutkan apa yang menjadi optimism? Karena kita besar, by default kita lead. Tapi kalau besar tidak selalu kemudian menjadi leader, gitu kan? Gimana supaya Anda bisa menjadi leader? Saya menganggap bahwa Anda semuanya melihat ASEAN itu sebagai ancaman atau sebagai peluang. Banyak yang menganggap, dan biasanya kalau di dalam WhatsApp group, saya sering mendapatkan grup itu menganggap bahwa ini ancaman. Wah, kita sekarang akan diserang, akan ada turis Cina banyak sekali ke Indonesia, itu akan menguasai Republik Indonesia. So we always see the world itu as a threat rather than as an opportunity. Why itu terjadi? Karena kita pertama mungkin kurang tahu dunia, yang kedua kita juga nggak percaya diri bahwa kita bisa menguasai dunia. Jadi kalau kita balik, if we know the world, seperti saya, orang kan lihat World Bank itu waduh institusi di Washington pasti banyak segala macam. Nah, saya sekarang menjadi Chief Operating Officer itu semuanya dikerjakan. Saya tahu ini 189 negara anggota, gubernurnya ini, aturannya begini, kalau kita membuat loan begini, kalau kita kasih grant begini, polisinya basisnya itu. Oh, ternyata ya sama aja dengan institusi yang lain. Ada governance, ada aturan, ada bagaimana mengenforce aturan. Jadi kalau kita lihat dunia 192 negara, siapa negara-negara itu, how they run, how they manage, how kita menjadi lebih, oh ternyata nggak beda-beda amat tuh. Pendidikan, kesehatan, basic services, kebijakan moneter, fiskal, kebijakan industri, perdagangan, infrastruktur, semuanya sama. Jadi in short saya akan mengatakan kalau Indonesia invest more in the human capital dan institution dan infrastruktur diperbaiki, Indonesia akan lead our own dan lead the region and lead the world. Kalau bicara tentang human capital, saya sebutkan tadi pendidikan, kesehatan. Saya akan mengencourage Anda di UI punya center-center untuk melakukan itu. Saya kadang-kadang saya pernah tanya, Indonesia itu Jakarta menjadi tempat sekretariat ASEAN. Coba saya tanya di ruangan ini, any one of you pernah ke sekretariat ASEAN? Siapa coba tunjuk jari yang pernah ke sana? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pernah parkir di sana. Saya pernah parkir di sana. Anda tahu, waktu saya sebagai managing director CEO sekarang ini, Malaysia pengen punya kantor World Bank di sana, padahal dia nggak pinjam dari World Bank. Why? Oh, mereka pengen, itu adalah prestis dan dia kepingin sharing banyak sekali ilmu buat mereka. Singapura competing dengan Malaysia, dengan Indonesia, dengan South Korea yang sekarang juga ingin membuat hub knowledge mengenai World Bank di sana. Kita yang punya sekretariat ASEAN, you should look, come and see what is exactly di dalam itu. Apa sih fungsinya? Dan apa yang dilakukan? Is there any Indonesian working there? Karena kalau kita nggak ada orang Indonesia yang kerja di ASEAN, kerja di World Bank, kita jadi ngeliatnya ini seperti monster. Siapa lawannya Pikachu, Imam? Cookie Monster. Ya, Cookie Monster. Ya, whatever itu gede, yang gede-gede yang mengerikan.
So you membayangkan sesuatu yang dianggapnya sebagai ancaman. Tapi kalau kita tahu, then we know Indonesia is very low represented di UN, very low represented di World Bank, very low represented di IMF. Kalau kita merekrut untuk orang-orang yang merang dan mendesain policy-policy itu, kita sangat very limited represented karena nggak banyak orang Indonesia yang tertarik atau yang peduli atau nggak punya kapasitas. Jadi FEB Pak Ari, mungkin you have to really ilmu ekonomi internasional. Dulu kita punya pengajarnya Ibu Wanda yang bekerja di Bappenas. That is the area yang harusnya growing very fast. Fakultas Hukum UI dan Fakultas Ekonomi harusnya jointly untuk bicara tentang what is regulation yang akan meng-affect kita. Kita mestinya discuss lebih banyak apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita bicara sekarang trade di bidang apa saja, manufaktur akan dibuka, what does it mean for us? Dan di mana titik lemah kita dan di mana kita bisa dan di mana kita bisa penetrate. Kalau sekarang kita bisa masuk ke Singapura, Malaysia, how we can use them, how we can use that market. Kalau kita lihat sekarang Kamboja, Vietnam growing, gimana kita bisa mengekspor lebih banyak? Jadi saya menganggap bahwa opportunity akan muncul pada saat kita punya confidence akan muncul berdasarkan apa yang kalian lakukan. Tentu saja negara atau pemerintah penting, tapi juga lembaga-lembaga pendidikan dan Anda sendiri punya excitement, punya curiosity. Tadi saya sebutkan berbasiskan fakta. Lihat websitenya, baca, kemudian Anda pakai itu. Karena sekarang hampir semua institusi cannot afford untuk menjadi closed institution. Mereka pasti punya website. It's easy to understand. Lihat produknya, lihat apa yang mereka lakukan. Saya rasa itu mungkin yang saya bisa advise untuk Anda. Thank you. Baik. Walaupun tidak semuanya nanti akan mendapatkan kesempatan bertanya langsung kepada Bu Ani, tapi saya pikir di caption akan ada account Twitter khusus yang nanti bisa dipakai untuk mengirimkan pertanyaan. Mungkin belum disampaikan, nggak apa-apa, nanti akan didistribusikan informasinya. Waktu mungkin sudah agak terbatas Bu Ani ya, kita memang sudah harus menyelesaikan forum ini. Tapi satu pertanyaan terakhir, saya mewakili Civitas Akademika sebenarnya. Apa critical message dari Bu Ani mungkin untuk Universitas Indonesia sebenarnya di dalam rangka juga menjadi wadah para pemuda Indonesia di dalam mengembangkan dirinya untuk masa depan dan juga bagi Indonesia? Well, Universitas Indonesia adalah universitas terbaik di Indonesia. Dengan banyak universitas yang lain, saya yakin ini adalah hasil universitas terbaik. Tapi terbaik itu kan tidak datang dengan sendirinya, dia harus dibangun. Jadi membangun institusi di Universitas Indonesia supaya menjadi lembaga pendidikan yang mampu untuk mendidik, memberi opportunity untuk orang untuk growing, I think menjadi sangat penting. Pengelolanya, mahasiswanya, dan bagaimana membuat governance yang baik, itu sangat penting. Anda nggak punya kredibilitas untuk menjadi leader di negara ini kalau Anda nggak bisa mengurus kampus ini secara baik. Itu satu. Yang kedua, saya rasa invest untuk sesuatu yang penting, terutama di masa depan. Hal-hal yang bukan masa lalu tapi masa depan. Masa depan kadang-kadang itu berasal dari masa lalu yang dipackage secara kreatif. Sekarang teknologi begitu banyak. Saya akan mengatakan mungkin paradigma untuk mengajar yang secara tradisional orang dipikirkan. Sekarang ini barangkali ada profesor yang begitu populer, kalau dia mengajarkan 45 orang paling banyak. Padahal dia yang diajarkan begitu menarik. Dia bisa di-upload sekarang dan semua orang bisa lihat. So, mengajar itu menjadi barang publik. Saya rasa itu adalah sesuatu yang bisa dipikirkan bagaimana manfaat dari UI kalau kualitas untuk pengajarnya bagus, you can share it with others. 3, investasi di dalam penelitian. Dan penelitian itu bisa penelitian sosial, penelitian sains. You think karena tidak ada negara di dunia akan menjadi maju without investing di research and innovation. In fact, baru kemarin saya dari Cina,
China sekarang bagaimana dia mengubah struktur ekonominya untuk menjadi higher value added. Dia massively benar-benar invest untuk segala sesuatu yang sifatnya inovatif. Di Amerika, Presiden Obama termasuk yang mengatakan massively invest untuk brain research. Kalau kita bicara tentang artificial intelligence sekarang, dunia virtual dengan dunia reality itu menjadi sangat shrinking. Orang sekarang udah mulai memikirkan bagaimana nanti apa yang terjadi dengan ekonomi, dan ini kita pikirkan waktu saya bicara seperti ini, saya memikirkan Sub-Sahara Afrika waktu dia mau melakukan reformasi untuk bisa mengikuti Asia, dia growing fast, mengubah dari agriculture menjadi manufacturing and services, dari rural menjadi urban. Dia pikir dia bisa melakukan seperti yang dilakukan Asia. Sekarang kalau kita membuat manufacturing, semua pekerjanya robot. Jadi tenaga kerja kasar itu menjadi suatu question besar. So we have to think about what is going to be the future dengan teknologi yang akan datang dan mengubah banyak hal. This is the situation di mana dunia menghadapi suatu perubahan yang secara fundamental luar biasa. Jadi saya hanya akan mengimbau UI dan universitas lain yang memiliki privilege menjadi lembaga-lembaga pendidikan yang bergengsi di Republik ini, Anda mempunyai kewajiban intelektual untuk menggunakan resource-nya, tidak hanya untuk masa lalu atau masa sekarang, but you have to think about masa depan Republik ini. Dan itu adalah suatu investasi yang sangat berguna, tidak hanya untuk kampus, tapi mostly adalah untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Thank you. Tepuk tangan untuk Ibu luar biasa. Saya kembalikan kepada adik MC untuk memberitahukan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sini cantik juga ya. Silakan. Oh, Mbak Ni, sebenarnya kita akan menentukan penanya terbaik tadi. Penanya terbaik. Karena kita punya hadiah, betul? Oh, ada hadiahnya. Berapa? 200? Oh, satu. Oke, satu saja. Kita punya catatan. Tadi ada ekonomi Islam, ada yang tanya emisi, ada yang tanya rokok, tapi kok perempuan. Terus juga ada yang tanya tentang bagaimana sebenarnya sebagai mahasiswa baru apa yang bisa dilakukan. Mungkin Bu Ani bisa pilih. Penanya terbaik, saya barangkali karena saya selalu pro generasi yang lebih muda, so I think I'll give to yang mahasiswa baru. Ini mahasiswa baru FEB 2016, betul? Diberikannya sama banyak ya. Biar di foto sampai ke Washington, fotonya di depan sini dong. Nggak mau selfie sekali ya? Oh iya ya? Oh nggak punya HP? Baik, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Ani Untuk menutup acara pada hari ini, kami ingin mengundang Ibu Sri Mulyani beserta dengan Pak Adi. Akan ada penyerahan cindramata dari pihak Universitas Indonesia yang tentu saja diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Adi Zakaria Afif, SE MBA, selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan Logistik dan Fasilitas Universitas Indonesia, kepada Ibu Sri Mulyani PhD, selaku World Bank Managing Director and Chief Operating Office. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Sri Mulyani untuk acara kita pada hari ini. Demikian acara kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Priscilia undur diri, maju terus pemuda Indonesia. Terima kasih.
Saya baru mendapatkan message dari Washington yang mau berfoto bersama Ibu Ani di sini. Jadi Bu Ani nanti di atas, di depan stage, semuanya terutama mahasiswa baru nanti boleh juga sama-sama. Duduk sini Bu Wini. Oke. Oh, Ibu yang di atas, mahasiswa di bawah dong. Enggak, Bu Ani di atas.